Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Nuraini dengan NPM 20232150397. Saya dari kelas R1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengapa Partai Islam kalah yang ditulis oleh Deliar Nur. Pengalaman traumatis masa lalu telah mendorong umat Islam untuk mendirikan parpol. NU berpengalaman bahwa selama 23 tahun Orde Baru sama sekali tidak diberi kesempatan duduk dalam kabin, padahal sebelumnya ada kursi tinggi seperti Waperdam. Dulu berpuasa, saatnya sekarang kita terbuka. Demikian pernyataan seorang tokoh NU, itulah sebabnya akan ada Partai NU atau Partai Kebangkitan Umat. Agama Islam itu berdimensi banyak, sedangkan politik itu hanya berdimensi tunggal, yaitu dimensi rasional. Agama terdiri dari akidah, akhlak, ibadah, syariah, dan muamalah. Dalam muamalah terletak politik. Muamalah harus dirinci lagi. Politik, ekonomi, sosial, kesenian, pendidikan, kelas, perkumpulan, dan sebagainya. Dalam kegiatan ekonomi, mendirikan perusahaan tidak diatur agama. Dalam pendidikan belajar, matematika atau sosiologi tidak diatur agama. Dalam masyarakat, merasa bagian dari kelas menengah atau kelas bawah tidak diatur agama. Mau bergabung dengan perkumpulan sepak bola atau tenis tidak diatur agama. Demikian pula dengan politik, di masa lalu ikut PPP atau Golkar atau PDI tidak diatur agama. Politik hanya bagian sangat kecil dari agama. Sepersekiannya, semua boleh kecuali yang dilarang, tapi tunggu, pertimbangkan, manfaatkan, dan mudaratnya. Kemungkinannya sangat besar bahwa kegiatan politik akan melahirkan politik aman. Manusia berdimensi tunggal ini tentu saja bukan manusia berdimensi banyak. Manusia yang utuh, definisi politik sebagai the art of the possible, atau tidak ada kawan abadi, yang ada ialah kepentingan abadi. Cenderung berlaku, akibatnya politik yang ada dalam pandangan Islam seharusnya istiqomah, memegang teguh kaidah konsisten dan transparan menjadi oportunistik dan tertutup. Politik Orde Baru adalah guru yang jelek. Pada waktu itu negara betul-betul serba kuasa. Negara berkuasa untuk membagikan kemakmuran ekonomi, KKN, proyek-proyek. Berkuasa untuk membagikan kemakmuran sosial, bintang jasa, hadiah. Berkuasa untuk memberi kekuasaan, pengangkatan, promosi, dan berkuasa atas sistem simbol, memasukkan aliran kepercayaan dalam GBHN, penataran P4, izin pementasan. Hanya dalam sebuah rejim totaliter seperti Orde Baru itu semua dapat terjadi. Politik menjadi irasional, politik sebagai panglima. Apa yang dalam Orde Lama terapkan secara terang-terangan oleh Orde Baru diambil alih di bawah tangan. Oleh karena itu, sifat formal politik harus dirampingkan, dengan kata lain dibuat rasional. Negara yang mempunyai kekuasaan aktual dan simbolis tidak terbatas harus dipangkas, digantikan oleh kekuasaan yang aktual yang terbatas kepada hal-hal rasional, seperti mengatur ekonomi, perpajakan, perumahan, pendidikan, law enforcement, keamanan, ketertiban, dan kehubungan internasional. Negara sama sekali lepas tangan dari kekuasaan atas sistem simbol, seperti agama, kepercayaan, kebudayaan, sistem pengetahuan, dan kepribadian bangsa. Agama yang di tingkat ormas bukan tidak berarti agama yang banci, mandul, dan impoten. Banyak cara bagi ormas agama untuk menunjukkan kepedulian kepada bidang politik. Agama hanya sampai pada tingkat ormas ialah untuk menjaga jangan sampai agama kena getah politik. Keberadaan parpol itu hanya timbul tenggelam. Bisa saja sebuah parpol menjadi mayoritas kemarin, besok pagi bisa menjadi minoritas. Kalau ada parpol Islam pun akan timbul tenggelam dalam sejarah politik. Untuk itulah seyogyanya NU tetap pada kita 1926 dan Muhammadiyah tetap berhaik politis. Bergerak dalam politik murni tetapi tidak terlibat dalam politik praktis. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.